Apa sebenarnya yang Yesus tulis di atas tanah ketika para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang wanita yang berbuat zina di hadapannya? Kisah tentang wanita yang kedapatan berzina terdapat dalam Yohanes 8 ayat 3 hingga 11. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di atas tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Konteks dari perikop ini adalah bahwa orang-orang Yahudi telah membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina dan meminta Yesus untuk memberikan hukuman atasnya. Kejadian ini jelas merupakan perangkap. Jika Yesus berkata bahwa mereka harus melempari perempuan itu dengan batu, maka orang-orang Yahudi akan melaporkannya kepada penguasa Romawi yang memiliki kewenangan sipil untuk tindakan semacam itu. Jika Yesus mengatakan bahwa mereka tidak boleh melempari perempuan itu, maka orang-orang Yahudi akan menuduhnya mengabaikan hukum Musa. Para pemimpin Yahudi sebenarnya telah mengabaikan hukum Taurat dengan menangkap perempuan tanpa laki-laki. Hukum Taurat mengharuskan kedua belah pihak yang berzinah dirajam. Imamat 20 ayat 10, Ulangan 22 ayat 22. Para pemimpin agama pada saat itu sangat munafik dan merancang seluruh cerita ini untuk mencoba menjebak Yesus. Namun, alih-alih menjawab mereka, Yesus malah membungkuk dan menulis di atas tanah. Ini adalah salah satu catatan langka di mana Yesus menulis sesuatu. Banyak pendapat yang beredar mengenai apa yang Yesus tulis, termasuk dugaan bahwa ia mungkin sedang menulis dosa-dosa yang dilakukan oleh para pemimpin Yahudi yang hadir saat itu. Ada juga teori lain yang mengemukakan bahwa wanita yang tertangkap melakukan perzinahan itu kemungkinan berada dalam keadaan telanjang, dan Yesus sengaja menulis di tanah untuk mengalihkan pandangannya dari situasi tersebut. Kedua gagasan ini mungkin benar, tetapi tidak ada cara pasti untuk mengetahuinya. Karena teks aslinya tidak memberikan informasi mengenai hal tersebut, maka sebetulnya tidak begitu penting untuk mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya ditulisnya. Jadi lebih baik kita berfokus pada pertanyaan, mengapa ia melakukan tindakan tersebut, yakni menulis di permukaan tanah dengan jarinya. Selama tantangannya bagi orang-orang tidak berdosa untuk melemparkan batu pertama, Yesus 2 kali menulis di tanah dengan jarinya. Namun tantangan verbal yang menyertainya menyebabkan semua penuduh perempuan itu pergi karena rasa malu, membiarkan Yesus dengan bebas menyatakan pengampunan dosa. Yohanes 7 ayat 37a memberikan latar belakang kejadian ini, yang terjadi tepat setelah hari ke-7 Hari Raya Pondok Daun atau Sukot. Pada masa ini, air dituangkan secara seremonial ke atas altar dan sebuah menorah besar dinyalakan, memancarkan cahaya ke seluruh Yerusalem. Selama pesta, Kristus menyatakan dirinya sebagai sumber spiritual air hidup, Yohanes 7 ayat 38, dan terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Gelar-gelar tersebut hanya dapat diklaim oleh Mesias Israel yang merupakan pencipta dan juru selamat, Yohanes 1 ayat 1 hingga 19. Alasan Yesus menulis, petunjuknya terletak pada pernyataan bahwa dia menulis dengan jarinya, yang mengingatkan kita pada 2 kali di perjanjian lama. Tuhan menulis demikian. Peristiwa yang pertama terdapat pada Keluaran 31 ayat 17 hingga 18, di mana Allah menetapkan 10 perintah. 10 firman itu ditulis dengan jari Tuhan pada loh batu. Peristiwa kedua adalah penulisan ungkapan Mene Tekel Ufarsin di dinding pada pesta Belshazzar, Daniel 5 ayat 5 hingga 31. Di sini Daniel mencatat perwujudan lain dari tulisan Tuhan dalam pesta penyembahan berhala Belshazzar, peralatan bait suci Yahudi yang digunakan dalam ibadah suci dan pelayanan kepada Tuhan dicemarkan. Alhasil, muncullah jari-jari tangan secara misterius menulis kata-kata di dinding. Daniel menafsirkan kata-kata itu berasal dari tangan Tuhan.
Tindakan Belshazzar yang menghujat Allah membuat kerajaannya dihitung, ditimbang, dan dianggap terlalu kurang. Firman Tuhan digenapi ketika Darius orang Media membunuh Belshazzar dan merebut kerajaannya. Jadi ketika Yesus membungkuk dan menulis di tanah, dia sebenarnya sedang mendemonstrasikan bahwa dia adalah Allah yang menulis hukum. Dia memiliki otoritas yang sama dengan Bapanya. Firman-Nya sama otoritatif dengan firman Bapanya.